Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Rakes, Ratu Podcast dimanapun berada. Sekarang bareng Amel di sini kita akan berbincang-bincang beberapa menit ke depan ya. Dan seperti biasa, di sini saya tidak sendirian. Di studio sudah hadir Bapak Kristianto SPT MIKOM yang merupakan news producer liputan 6 SCTV. Selamat datang Pak Kris. Selamat datang, selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Suwanto Rusdi SPD MIKOM yang merupakan ex dari sutradara dan juga scriptwriter MD Entertainment yang saat ini berada di Mustopo TV. Ya, begitu ya Pak ya. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih kembali. Gimana perjalanan dari Jakarta ke Sukoharjo ya hari ini gitu? Lancar perjalanannya atau? Perjalanannya alhamdulillah lancar, tapi pegal-pegalnya belum hilang karena kita baru tiba di rumah itu sekitar jam 2 dini hari tadi pagi. Dan kita jam 7 sudah dijemput dari teman-teman dan harus segera ke lokasi untuk berbagi ilmu di sekolah di SMK Veteran SMK 1 Veteran Sukoharjo. Gimana kesannya setelah bertemu dengan anak-anak Pak? Gimana Pak Anto? Keren ya, luar biasa. Memang anak-anak kami lihat antusiasnya untuk belajar ini sangat tinggi, terutama di dunia broadcasting ya. Mungkin ya mereka karena ini kan merupakan hal yang baru buat mereka. Ya itulah tadi kita terkesan justru kita yang agak ini jadi harinya bagaimana menggali potensi mereka biar mereka belajar tuh lebih semangat lagi gitu. Tapi hebat SMK Veteran 1 ya. Iya, SMK Veteran 1 Sukoharjo ya. Jadi seperti yang tadi beberapa kali kita sebut ya Pak ya, SMK Veteran 1 Sukoharjo ini kan pertama kali SMK broadcast di Sukoharjo. Ya, satu-satunya. Dan masih banyak orang awam yang belum tahu sebenarnya broadcasting itu apa sih Pak gitu. Satu kata yang menggambarkan biar diterima atau diiyain deh. Oh ternyata broadcasting itu ini loh gitu. Apa sih Pak broadcasting itu? Yang simple. Saya jawab. Oke. Kalau dari istilah broadcasting itu sendiri kan asal katanya itu siaran dan penyiaran. Nah, belajar broadcasting itu jadi bagaimana kita membuat sebuah program, buat program siaran, lalu bagaimana program tersebut bisa disiarkan. Jadi pada intinya adalah broadcasting itu belajar tentang sesuatu yang sifatnya dari audiovisual lalu diolah menjadi sebuah karya, disampaikan melalui satelit lalu dibuang lagi ke kita di bumi ini, namanya yang sifatnya apa bahasanya itu receiver ya, antena penerima, lalu jadilah sebuah program yang diterima oleh penonton. Nah pada intinya lah broadcasting ini belajar bagaimana siaran dan penyiaran. Dan penyiaran. Iya. Jadi bukan syuting manten. Syuting manten tuh apa ya? Memang bahasanya syuting ya. Syuting kan mengambil gambar ya. Nah, syuting manten ya identik memang prinsipnya adalah belajarnya juga dari siaran tersebut. Karena apa? Ketika kita sudah mengambil gambar tersebut kan diolah, diedit lalu ditonton oleh semua yang hadir kan. Itu sebenarnya sama. Cuman mungkin dalam artian syuting manten itu agak beda ininya ya. Iya beda. Tapi pada prinsipnya kerjanya sama. Iya sama. Iya. Termasuk produk dari broadcasting juga ya. Betul. Tapi bukan itu saja intinya gitu ya. Bapak ini kan sudah lama ya di dunia broadcast. Pak Kris berapa tahun Pak? 2014 sekitar Oktober ya. Saya mulai berkecimpung dalam dunia pendidikan, sekolah. Saat itu cita-citanya kita pengen berbagi ilmu karena merasa sudah banyak yang saya peroleh dan saya lakukan di dunia pertelevisian, terutama di SCTV. Sepertinya memang sudah saatnya untuk berbagi ilmu kepada adik-adik, kepada anak-anak, katakan juga kepada teman-teman mahasiswa, barangkali bisa bermanfaat karena yang kita sampaikan adalah apa yang kita lakukan dan pernah kita alami sebagai seorang broadcaster atau jurnalis di televisi, kira-kira seperti itu. Dengan begitu harapan kita, karena kita benar-benar mengalami itu,
kita harapkan itu lebih mengena atau lebih mempunyai implikasi yang positif kepada anak-anak atau adik-adik mahasiswa. Oke, Kira-kira siswa dan begitu. mahasiswa ya Pak ya. Siswa dan mahasiswa. Siswa dan mahasiswa. Oke, kalau Pak Anto ya, saya Ya, biar akrab Anto, gitu. ya, Anto aja. Itu berapa tahun Pak di dunia broadcast sendiri? Saat ini sudah berapa? Kalau saya sendiri kan memang sudah lama off dari dunia industri ya. Oh, udah Saya pernah menjalani industri itu sekitar 12 tahun. 12 tahun. Jadi 5 tahun saya di televisi, 7 tahun saya di PH, Production House. Nah, setelah itu saya masuk ke ranah dunia pendidikan. Mulai dari 2014 juga mungkin beda kayaknya kita ya. Oh iya, 2014 juga. Iya, hingga sekarang alhamdulillah dari mulai SMK, beberapa SMK di daerah Depok dan Cibinong. Nah, sekarang ini alhamdulillah dipercaya lah ya untuk berbagi ilmu di perguruan tinggi Mustopo, Universitas Mustopo Jakarta gitu. Oke. Nah, dari pengalaman yang sudah dilakukan tadi kan jadi sudah tahu ya Pak ya. Kira-kira nih buat teman-teman atau sahabat rakyat semua itu prospeknya apa sih Pak ketika kita sudah masuk ke dunia broadcast? Kerjanya nanti ngapain gitu? Kalau kita bicara soal itu, sebenarnya pertanyaannya ditujukan kepada masing-masing. Kita mau istilahnya bekerja di sebuah lembaga atau perusahaan, atau kita pengen berkarir swasta, artinya kita sendiri tidak perlu ribet ngelamar ke sana sini. Kita bisa jadi seorang YouTuber atau seorang motivator dan sebagainya, yang semua itu bisa memanfaatkan teknologi atau aplikasi yang bisa menunjang kita untuk eksis dan istilahnya mendapatkan pendapatan dari situ. Nah, kalau kita bicara soal kita pengen berkarya di sebuah perusahaan atau lembaga, banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi skill saja tidak cukup. Kompetensi bahwa kita bisa menguasai alat ini, alat itu, kita bisa kamera, kita bisa liputan dan sebagainya itu tidak cukup. Karena di sana ada semacam persyaratan administrasi yang harus kita penuhi sebagai seorang, katakanlah seorang calon karyawan. Artinya adalah ada semacam ketentuan bahwa si calon karyawan ini harus punya standar ijazah atau standar pendidikan tertentu, misalnya S1, S2 dan seterusnya ya. Berbeda dengan misalnya kita tadi mencoba untuk jalur yang mandiri, kita jadi wira swasta, kita jadi seorang YouTuber sendiri dan sebagainya. Hal-hal yang menyentuh ranah administrasi itu tidak perlu. Karena kita bisa bikin konten sendiri, bisa kita posting sendiri, kita bisa create mau seperti apa itu tergantung semua kembali ke kita. Kira-kira begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa prospek kerjanya itu luas ya. Bisa ikut dengan lembaga, bisa wirausaha gitu ya. Mau jadi YouTuber, mau jadi TikTokers ya. Sekarang sudah ada TikTok itu bisa ya. Kalau misalnya, oke. Sebenarnya apa sih Pak keuntungan masuk dari dunia broadcast tuh apa sih sukanya? Sukanya ya gitu, sukanya dulu nih. Suka dulu. Sukanya banyak sekali. Banyak ya. Ketika saya misalnya memutuskan untuk masuk ke dunia broadcast, terutama televisi ya, saat itu tahun 2001 awal Januari, tiap hari kita liputan kemana-mana, setiap hari kita punya teman baru, kita punya relasi baru, kita punya koneksi baru, kita punya channel baru yang selama ini istilahnya nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Istilahnya dari level kita pernah standby setiap hari di Istana Presiden. Kita paham benar bagaimana istilahnya keseharian Presiden Megawati saat itu, karena kita setiap hari bertugas di istana, lingkungan istana negara, Istana Presiden saat itu. Di satu sisi kita juga seringkali harus liputan ke lapangan yang istilahnya menurut banyak orang barangkali membuat kita nggak nyaman. Kita pernah liputan ke sebuah tempat istilahnya penampungan sampah misalnya, yang istilahnya aromanya kurang sedap dan sebagainya. Atau kita pernah ikut liputan ke daerah-daerah yang agak rawan tanda kutip ya, misalnya demo-demo anarkis, misalnya ke daerah-daerah yang mungkin selama ini dikenal punya kerawanan dalam kriminalitas dan sebagainya. Nah, semua itu membuat istilahnya dunia ini sangat berwarna, sangat berwarna, sangat beragam dan sebagainya, dan itu semua akan sangat istilahnya sangat berguna untuk bekal kita, minimal untuk diceritakan kepada adik-adik atau murid-murid atau anak-anak yang istilahnya kita bisa berbagi dalam sebuah lembaga pendidikan. Kira-kira gitu. Kalau soal dukanya juga pasti di mana-mana pasti ada ya. Misalnya ketika kita disuruh liputan ke tempat yang menurut kita kurang nyaman.
misalnya sebuah konflik etnis barangkali, atau misalnya di medan perang barangkali, atau kita liputan di sebuah tempat bencana alam yang memang kita nggak nyaman sampai nggak mandi berhari-hari dan seterusnya. Ya semua itu harus kita lakukan, kita alami dengan senang hati, karena memang tidak setiap hari itu membahagiakan ya. Dan karena itu hidup ini memang sangat berwarna, sangat indah, dan tidak perlu dijadikan masalah ketika kita harus menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama gitu. Kalau ini kan dari sisi jurnalistiknya ini Pak. Kalau di PH Pak, sukanya sukanya seperti apa nih? Biar semua tahu ya, ternyata broadcasting itu seluas ini gitu. Sukanya pertama tentunya kita ketemu artis ya. Ketemu artis. Yang dulunya hanya melihat di TV dan sebagainya, kapan ketemu seandainya gitu kan. Nah, kita langsung ketemu sebelum ketemu artis ini, ya itu menurut saya sesuatu yang membahagiakan kita. Karena broadcasting ini adalah hiburan, fashion ya, seni, lebih banyak seninya. Nah, seperti Pak Kris bilang tadi, sampaikan bahwa dalam dunia broadcasting ini kita lebih banyak memang menemukan sesuatu yang baru, hal-hal yang baru, ketemu relasi baru, teman baru. Ini seperti ini nih. Hari ini saya datang ke Sukoharjo Solo kan. Ini baru buat saya. Kalau bukan dunia broadcasting, saya belum tentu sampai ke sini. Itu seperti itu. Lu senang. Artinya ya tergantung lagi kembali kita ke passion kita. Kayak tadi nih pertanyaannya, nanti kemana sih harapannya anak broadcasting gitu, apa kerja dan sebagainya. Menurut saya tadi saya menggarisbawahi kata syuting video wedding ya. Sebenarnya video wedding itu bukan sesuatu yang jelek. Kalau dikemas dengan baik, dibuatlah seolah-olah ini pengantin nanti akan menonton sinetron nih ibaratnya. Itu akan mahal harganya. Pelanggan kita tuh akan berpikir 2 kali mengatakan, wah ini cuman wedding aja. Tapi kalau dikemas, mereka akan berpikir, wah ini keren ini, harga akan naik. Nah itulah broadcasting. Passion kita kembali lagi pada kita, apakah kita menikmati atau tidak gitu. Di PH tadi bilang dukanya, karena kita kadang-kadang kejar tayang juga sama ya, kadang produksi pagi, kelar pagi tidur ketemu ke pagi. Bahkan saya pernah mengalami nggak ketemu matahari itu 4 hari. Waduh. Karena kejar tayang. Kita syuting satu ruangan, seluruh ruangan ditutup kain hitam, syuting terus sampai ya makan di situ-situ juga. Begitu keluar udah lihat matahari silau, tepar airnya. Itu seperti itu sih. Menyambung yang tadi ya Pak, apa saja sih yang perlu disiapkan ketika akan masuk ke dunia broadcasting ya, buat teman-teman yang sekarang mungkin sudah menempuh ya pendidikan broadcasting atau yang akan gitu, kira-kira apa sih poin utamanya, kita harus punya apa gitu ya? Tadi apa ya? Pertama mental, kedua kemauan. Sisanya Pak Kris jawab. Ketiga kemampuan. Mau dan mampu. Mau artinya dia memang pengen terjun ke dunia tersebut. Saya kasih ilustrasi gini. Ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang reporter televisi, dia harus mencari atau punya kewajiban untuk mencari orang itu sampai ketemu. Sampai ketemu artinya cara apapun bisa ditempuh. Misalnya cara halus kita kulonwun istilahnya, menemui asistennya atau ajudannya, atau kita nongkrong di kantornya dan seterusnya, sampai istilahnya kita harus berkejaran hunting terhadap narasumber tersebut. Hunting artinya ya kita harus menemui dia tidak di kantornya, ketika dia beraktivitas pergi kemana, karena kita punya kewajiban harus ketemu dia, ya kita samperin kemanapun dia pergi. Kita harus tahu jadwal dia jam ini di mana, jam sekian di mana dan seterusnya. Itu sebuah gambling atau pertaruhan yang tidak mudah, karena banyak investasi waktu, investasi tenaga, dan investasi pikiran, konsentrasi yang harus kita korbankan. Dan hasilnya tidak selalu sempurna dan tidak selalu membahagiakan. Saya pernah ngalamin sendiri, saya menunggu seorang narasumber itu hingga 4 jam. Saya tongkrongin sendiri di depan kantornya ketika dia pagi-pagi sekali, kita berharap bisa doorstop ketika dia mulai tiba di kantor tersebut. Dan ternyata dia tidak datang dari pintu depan. Dia datang dari pintu belakang. Saya tongkrongin sampai akhirnya saya dapat informasi bahwa dia akan keluar
menuju ke suatu tempat. Saya tungguin di pintu yang tadi dengan harapan dia pintu depan karena mobilnya diparkir di depan. Ternyata dia tetap keluar kantor di pintu belakang dan pakai mobil yang lain. Artinya adalah investasi waktu saya yang 4 jam tadi terbuang percuma karena nggak dapat output. Terus gimana? Ya itu tadi saya bilang tidak semua hari membahagiakan. Itu katakanlah itu hari yang nggak bagus buat saya ya. Kira-kira itu ya. Seru ya. Itu seru. Tadi saya nyambung. Kalau mentalnya nggak kuat, ya ada mental. Kayak tadi 4 jam menunggu. Ngapain sih? Gitu ngapain? Kan? Ngapain sih? Aduh, bangun waktu nih dan sebagainya kan. Karena dia mentalnya kuat dan punya kemauan untuk benar-benar melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab, ya itu harus siap. Jadi ibaratnya jangan cengeng. Jangan cengeng. Okay. Apalagi ini tadi bicara dari sisi jurnalistik. Kalau saya bicara dari produksi sinetron dan sebagainya. Saya tadi ceritakan anak juga kan ya ketika tadi di materi. Bahkan saya pernah menunggu artis kalau Pak Kris tadi 4 jam. Kalau saya 1 hari yang menunggu artis datang. Cuma untuk ngambil gambar satu shot aja, close up aja, seharian menunggu. Dan ternyata dia tidak ada rasa gimana menyesal dan sebagainya kan, karena dalam kondisi ya mungkin dalam keadaan kurang sehat kali kan. Akhirnya mau nggak mau kita jemput ke lokasinya. Dan dijemput itu pun harus dengan penuh pengorbanan, kondisi jalan banjir dan sebagainya. Baru kita habis itu take ngambil gambar dia, kembalikan lagi dari pagi sampai sore. Hanya untuk 1 shot. Nah itu kalau nggak sabar, nggak kuat mental kita, nggak bisa kita lakukan. Itu seperti itu sih. Bagaimana soal kemampuan? Kemampuan itu dalam arti ya tidak hanya kompetensi yang kita miliki, tapi alangkah lebih baiknya kalau itu ditunjang dengan sekolah atau pendidikan yang memang mendukung. Jadi sebisa mungkin kita bukan bisa otodidak, tapi memang kita benar-benar belajar yang benar dari sebuah lembaga resmi yang katakanlah diakui dan tidak diragukan kompetensinya gitu. Itu akan membuat kita lebih sempurna dan lebih mampu menghadapi segala situasi yang mungkin terjadi di lapangan. Mungkin faktor akademis juga mempengaruhi ya, faktor akademis keilmuan ya. Karena di lapangan sana kita ya maaf kadang-kadang kita sering menemukan kata-kata ragunan tuh keluar. Itu mental tadi kan. Karena teman-teman biasanya yang keluar bahasa itu mungkin dari segi akademisnya kurang. Nah kalau kita sudah ketemu hal seperti itu, ketika bahasa ragunan keluar, bahasa kebenaran keluar, nggak kuat mental lah sudah minggir, seperti itu. Berani juga termasuk ya Pak ya, karena kan beberapa yang saya temui yaitu, saya ini bu introvert toh, jadi saya nggak bisa ketemu sama orang, nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Nah ini kan juga menjadi salah satu kemampuan ya yang harus diasah. Betul. Gitu ya sama anak-anak untuk itu tadi sempat ya di workshop, jadi anak broadcast tuh harus malu-maluin. Ya boleh pemalu begitu kan ya. Nah itu seperti apa sebenarnya orang yang introvert pun juga bisa ya jadi broadcasting gitu, jadi broadcaster ya sebutannya? Bisa, karena banyak bagian-bagian yang dikerjakan. Dia pemalu, nggak bisa tampil depannya di belakang layar kan. Kan broadcasting. Nah itu perlu saya tekankan lagi, karena banyak sekolah-sekolah yang mungkin atau anak-anak salah paham dengan broadcasting. Dia pikir di broadcasting itu tampil di depan jadi artis. Padahal kita menciptakan artis, kita di belakang layar. Nah kalau dia bilang saya malu, saya nggak bisa, ya nggak apa-apa, kita bangun mentalnya. Kamu malu kenapa? Kamu kan bukan tampil di depan, kamu di belakang layar, nggak kelihatan kok. Seperti itu. Jadi mereka rasa percaya diri ini muncul ketika dia bilang saya pemalu di belakang layar, ya nggak ketahuan apa-apa gitu loh. Lalu saya kenapa tadi mengatakan harus malu-maluin? Karena memang ya kelakuan anak broadcasting, orang-orang broadcast ini di luar kadang-kadang orang melihat nih, wah liar, begini sebagainya. Orang salah apa namanya bahasanya ya, salah melihat kita ya. Kadang ya kayak kami ginilah kadang-kadang bicaranya bla bla sebagainya. Kalau menurut orang yang tidak paham dengan dunia kami ya ini stres, ini ngaco dan sebagainya. Malu-maluin kalau bagi orang yang nggak ngerti. Bagi kita ya itu sesuatu yang kita bangun suasana. Broadcasting ini harus bahagia. Kembali lagi tadi saya bilang, karena kita ini dunia seni. Seni itu harus bahagia. Harus gitu. Harus happy. Kuncinya jadi di situ. Jadi semua orang bisa jadi broadcaster gitu ya, sesuai meskipun introvert atau ambivert, extrovert, semua itu sebenarnya bisa ya. Karena ternyata banyak sekali lapangan pekerjaan atau kru yang bekerja di balik layar
penyiaran seperti itu ya. Betul. Oke, pesan dan untuk teman-teman ya, untuk rakyat semua yang ada dimanapun gitu, apa ya pesan-pesannya untuk ini biar jadi broadcaster yang handal gitu. Harus praktek dan praktek, karena itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat ya. Dari sisi manapun tidak cukup hanya dengan teori, tidak cukup hanya dengan belajar, tapi harus langsung mempraktekkan sendiri apa yang dia baca, apa yang dia inginkan. Itu dari saya. Sebenarnya sangat simpel ya. Iya, praktek. Iya. Nggak usah malu, nggak usah takut salah ya. Jam terbang dan pengalaman itu akan sangat berguna untuk masa depan kita di waktu yang mendatang. Iya, selalu mencoba. Dicoba hal-hal yang baru. Itu tadi, jangan malu, jangan takut salah. Kalau nggak dilakukan, bagaimana kita tahu itu salah atau benar? Kalau nggak kita lakukan, bagaimana kita mau malu atau enggak? Saya juga dulu pemalu banget jadi orang. Sangat, waktu sekolah kalau udah disebut nama saya gemetaran. Kalau bagi teman-teman maju ke depan ini udah takut duluan, udah keringat duluan. Iya. Dan saking malunya. Tapi ketika udah terjun di dunia broadcasting, dunia penyiaran begini, ternyata dengan sendirinya rasa malu tuh hilang dengan sendirinya, karena kita harus tampil di depan, kita harus menjadi pemimpin, kita harus menjadi koordinator, kita harus memberikan sesuatu kepada yang lain. Nah mau nggak mau ya udah, kita mau nggak mau tampil apapun terjadi. Seperti itu. Terakhir ini ya, ini pertanyaannya tidak untuk semua, tapi saya penasaran gitu kan ya. Saat ini kan bisa dikatakan bahwa generasi udah bukan milenial ya, generasi Z ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Atau alpha sekalipun gitu ya. Ini kan mereka lebih suka bermain media sosial ya. Tidak begitu banyak menghabiskan waktu untuk menonton televisi ataupun menonton film gitu, tayangan seperti itu. Nah, sebenarnya bagaimana cara menumbuhkan passion bahwa, atau menunjukkan bahwa sebenarnya dunia broadcast itu sangat luas loh gitu. Kamu tidak hanya nonton TV dan bikin film gitu. Menumbuhkan passionnya anak-anak tuh seperti apa sih, Pak? Soalnya mesti banyak yang saya tuh sebenarnya salah jurusan loh, Bu. Seperti itu ya. Jadi kayak masih nggak tahu mau kemana. Itu harus apa yang dilakukan gitu kan? Karena kan kita melihat dari backgroundnya Pak Kris ya, dulu jurusannya peternakan, kemudian bisa nyasar ke broadcast gitu kan. Jadi dulu SPD ya, pendidikan, terus bisa nyasar ke broadcast. Itu kan artinya semua orang bisa loh kapanpun masuk ke dunia broadcast gitu loh. Jadi passionnya tuh sebenarnya apa sih yang bikin kita ini loh, kayaknya aku cocok di sini gitu. Kalau itu sih ya memang zaman anak sekarang memang hampir di mana-mana ya. Ini kan dunia nih, kita genggam nih. Iya. Apapun ada di sini, nggak bisa kita pungkiri ya. Tinggal kalau kita sebagai guru ya kita memberikan rasa percaya diri kepada mereka. Karena rata-rata siswa ini memang yang paling banyak adalah kelemahan nggak pede dengan kemampuannya. Tadi pertanyaannya, saya mau kemana sih, mau jadi apa sih? Itu kan pertanyaan mereka pada diri sendiri ya. Karena belum menemukan passionnya. Nah, supaya mereka ketemu passionnya, ya kembali lagi, sering-seringlah berikan mereka tugas, sering-sering berikan mereka sebuah karya. Dan yang paling mudah adalah di rolling. Jadi hari ini si A jadi sutradara, besok dia ditempatkan di kamera, yang kamera ditempatkan ke lighting, yang di lighting ditempatkan ke audio, terus diputar terus. Yang paling mudah adalah kita bikin seperti rebutan. Yuk siapa yang mau jadi kameramen, biarkan mereka yang maju. Yuk siapa yang mau jadi PD, biarkan mereka maju. Artinya kita hanya melihat, mungkin rusuh kesannya ya, tapi itu tadi membangun rasa pedenya mereka, percaya diri. Nah setelah mereka duduk atau memegang sesuatu kan muncul, ternyata enak ya kameramennya. Atau dia bilang nggak enak kameramen, kita kasih kesempatan lagi, kamu mau megang apa? Saya pengen yang ini Bu, saya pengen ini Pak. Ya ayo pegang silakan. Ketika sudah megang, sudah melakukan, tanya lagi, gimana rasanya? Ya saya enak di sini. Ya udah, terus digenjot, dibina terus. Nah situ, itu yang mudah. Lalu jajatnya gimana? Ini kan jadikan bahan untuk ini aja, evaluasi mereka. Apa sih yang kamu tonton? Oh saya nonton ini nih, yuk kita bikin programnya. Nah gitu, dibalikin lagi ke program. Kenapa? Itu supaya mereka
ada motivasi terus untuk belajar. Nggak salah, mereka nonton ini nggak salah karena di sini semuanya ada. Iya. Tapi itu tadi saya sering katakan ke anak-anak juga, kalian boleh nonton YouTube, boleh jadi YouTuber, tapi YouTubernya yang bermanfaat, YouTubernya yang punya kualitas. Jangan asal joget-joget depan layar atau TikTok dan sebagainya. Itu mubazir malah. Iya. Mendingan bikin sesuatu hal yang menarik, yang bermanfaat. Silakan kalian tonton handphone, silakan, tapi penonton kalian tuh harus menghasilkan sesuatu buat kalian itu. Seperti itu sih kalau mendudukan anak-anak ya. Karena ini nggak bisa, udah zamannya kita mau dengan cara bagaimanapun, kadang-kadang depan kita iya, di belakang ya mereka main. Itu ya terus ya. Kalau saya, kita coba diskusi dengan mereka apa yang pengen mereka kerjakan. Misalnya kita coba dorong, yuk kita bikin sebuah karya. Kalian mau bikin karya apa? Mau bikin konten TikTok atau konten YouTube atau bikin short movie atau cover clip dan sebagainya. Dari situ kita coba telusuri mereka maunya apa, terus apa yang mereka inginkan, apa yang mereka perlukan dan sebagainya. Kita support pelan-pelan. Setelah itu baru kita masuk memberi penjelasan dan katakan informasi yang selengkap mungkin, dengan harapan mereka pelan-pelan bisa istilahnya sadar ya bahwa banyak informasi yang berguna yang bisa menunjang untuk masa depan mereka yang lebih bagus. Kira-kira seperti itu. Ya. Terakhir ya Pak ya, satu kata, kenapa harus masuk broadcasting? Satu kata. Aku sih yes. Aku sih yes gitu ya. Aku apa ya? Hangat kali ya. Hangat ya. Terima kasih sekali gitu ya bapak-bapak keren ini ya sudah mau mampir ke Rekes ya, Ratu Podcast. Jadi semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa menjadi insight baru gitu ya bahasanya, insight baru buat teman-teman semuanya. Jadi bisa menemukan oh ternyata broadcast itu seperti ini gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa digali dan setiap hari kalau di dunia broadcast itu adalah hal yang baru. Jadi ya everyday is new day gitu. Jadi selalu ada hal yang menarik untuk kita lakukan gitu. Jadi terima kasih ya Pak Kris. Jadi hari ini saya ketemu yang baru. Apa tuh Pak? Saya punya teman Kristianto, ketemu teman baru Kristianti. Oh, oke. Okay. Jadi ada Kristianto dan udah jadi kayak Upin dan Ipin ya. Seiras nggak nih Pak? Boleh nambahin nggak? Iya boleh. Sekedar pesan buat teman-teman atau adik-adik bahwa dunia broadcasting itu tidak menutup kemungkinan bagi semua yang punya latar belakang yang tidak sesuai dengan broadcast itu sendiri. Iya. Artinya adalah dari jurusan apapun, dari fakultas apapun, dari kampus manapun, mereka tetap bisa berkarya produktif untuk di dunia broadcasting ini. Ya, dari peternakan, dari pertanian, tidak harus dari komunikasi, tidak harus dari jurnalistik dan sebagainya. Jadi kamu semua dikembalikan kepada masing-masing individu, masing-masing orangnya. Yang penting dia mau dan mampu untuk melakukan yang mereka inginkan. Oke. Ya. Oke, seperti ya. Terima kasih sekali lagi ya. Terima kasih karena sudah jauh-jauh dari Jakarta mampir ke Sukoharjo untuk memberikan ilmunya sama anak-anak dan sekarang juga ngobrol sama saya di sini ya. Saya tutup podcast hari ini, kita ketemu di episode yang selanjutnya dengan tamu-tamu yang keren juga pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kapok main kesini ya Pak. Justru saya menunggu lagi undangan. Oke.